Halo, kembali lagi bersama saya, Cipriano Leosar, kelas E Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di video kali ini saya akan membuat fungsi-fungsi global dalam JavaScript. Ya, berikut ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi global. Selain objek global, Node.js juga menyediakan fungsi global. Ya, menyediakan fungsi global yaitu fungsi siap pakai yang dapat dipanggil dari seluruh bagian kode tanpa harus mengimport modul tertentu. Kita mulai dengan yang pertama adalah fungsi setTimeout. Fungsi setTimeout digunakan untuk membuat waktu tunda sebelum mengeksekusi fungsi callback tertentu. Ya, waktu tunda perlu ditulis dalam suatu mili detik. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke, saya buka aplikasi Visual Studio Code. Ya, sudah terbuka. Berikutnya di sini saya beri nama. Saya buat file baru. Oke. Saya buat file baru dan saya beri nama setTimeout. .js. Enter. Oke, kita tunggu. Ya, berikutnya adalah saya ketik function hello. Oke, berikutnya dalam kurung, karena keyboard saya tidak jadi, saya pakai keyboard ini. Ya, dalam kurung, berikutnya tanda buka kurung kurawal, enter. Saya ketik console.log, ya, dalam kurung tanda petik, saya ketik hello stickom Uyelindo Kupang. Oke, berikutnya kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke, ya, enter lagi, ya, setTimeout dalam kurung hello, 3000, tutup kurung, kita akhiri dengan tanda titik koma, kemudian spasi, garis miring 2, waktu tunda 3 detik. Waktu tunda 3 detik. Ya, waktu tunda 3 detik. Ya, di sini saya save untuk jalankan. Kita coba jalankan dalam terminal. Saya save dulu. Ctrl S. Ya, jalankan di terminal. Kita pilih terminal. New terminal.
untuk jalankan. Ya, seperti ini. Dan kita akan jalankan. Saya ketik node nama file tadi. Nama file tadi set timeout. .js. Ini kita enter. Ya, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Hello, Stikom Uyalinda Kupang. Di sini kita bisa juga menggunakan nama kita sendiri ya. Hello. Atau kita ganti hello ini. Kita bisa menggunakan hai, saya Cipriano Leosai. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita coba copy paste, Ctrl C, enter, Ctrl V. Di sini kita ganti lagi. Kita bisa edit name (20 12 02 16). Berikutnya di sini kita edit lagi, Ctrl V. Di sini saya ganti saya kuliah di Stikom Uyalinda Kupang. Saya kuliah di Stikom Uyalinda Kupang. Coba kita save dan jalankan. Oke. Coba kita jalankan. Enter. Ya, akan muncul seperti ini teman-teman. Hai, saya Cipriano Leosai, NIM 20120216. Saya kuliah di Stikom Uyalinda Kupang. Oke, seperti itu teman-teman. Berikutnya, pada kode di layar, fungsi hello akan dieksekusi setelah 3 detik atau 300 milidetik. Ya, berikut kita akan mempelajari fungsi clear timeout. Fungsi clear timeout digunakan untuk membatalkan eksekusi fungsi chore yang sebelumnya telah dijadwalkan menggunakan fungsi set timeout. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita perhatikan. Fungsi hello, console.log, hello, hello, Cipriano. Oke, kita hapus saja. Oke, sini saya. Hello, hai, saya Cipriano. Oke, berikutnya tutup kurung.
enter, garis miring. Di sini menunda eksekusi, fungsi. Oke, menunda eksekusi fungsi hello. Di sini karena saya pakai hi, dan di sini menunda eksekusi hi. Oke, dalam kurung. Oke, selama 3 detik. Oke, berikutnya hapus saja. Berikutnya var t sama dengan set timeout. Oke, dalam kurung. Oke, berikutnya tanda petik hello, atau di sini saya ketik hai. Salah. Hai, tip 3003. Oke, kita akhiri dengan tanda koma. Oke, berikutnya enter. Pasti membatalkan eksekusi. Oke, fungsi hai. Oke, dalam kurung. Berikutnya enter, clear. Clear in mode. Oke, clear timun. Oke, dalam kurung T. Kirim titik koma. Ctrl S. Kita jalankan. Sini saya coba jalankan. Oke. Iya. Mohon maaf ada kesalahan. Sini kita coba jalankan. Nama ada tutorial. Ya, ada error. Maaf ada kesalahan lagi. Kita cek ulang lagi program, pasti ada salah ketik atau salah spasi atau titik koma. Ya, hello selesai menunda eksekusi fungsi hello selama 3 detik. Var t sama dengan ya, ini kesalahannya di sini. Di sini sebenarnya tidak, jangan menggunakan tanda petik. Kita hapus tanda petik. Ya, coba kita save dan jalankan ulang. Kita save, coba kita jalankan ulang. Oke, kemudian saya enter. Ya, jadi teman-teman. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Contoh di layar, kita perhatikan contoh di layar ya.
Berikut ini kita akan mempelajari fungsi setting interval. Fungsi setting interval digunakan untuk mengeksekusi fungsi Joulbert ya. Setiap interval waktu tertentu dalam suatu mili detik. Perhatikan contoh program berikut ini. Oke. Berikut ini kita akan perhatikan contoh berikut. Oke, di sini fungsi hello, hai Suprano. Oke. Kita ganti ini. Ya, kita ganti di sini mengeksekusi fungsi hello, kemudian dalam kurung oke, dalam kurung berikutnya adalah setiap 1 detik. Berikutnya ini kita hapus saja biar oke. Set interval terus ini saya ketik set interval. Oke, berikutnya dalam kurung ini kita ganti dengan hello ya, koma 1000 ya, dengan 1000 kita Ctrl S ulangan. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Dia akan muncul 1000 kali. Ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pada saat dijalankan, program di atas akan menjalankan fungsi hello setiap 1 detik. Tekan Ctrl C untuk mengakhiri. Oke. Berikutnya sudah. Berikut kita akan mempelajari fungsi clear interval. Fungsi clear interval digunakan untuk menghentikan proses yang sedang dijalankan oleh fungsi set interval. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita perhatikan. Dan membuat file baru. Di sini saya menggunakan clear.js. Enter.
ketemu. Oke. Ya, seperti ini. Ini saya ketikkan var counter sama dengan 3 titik koma. Oke, kemudian enter. Function generate kemudian dalam kurung buka kurung awal, enter, proses, oke, dot st dot dot oke dot write dalam kurung counter titik tas atau string, berikutnya dalam kurung lagi tanda plus atau tanda petik 2. Oke, berikutnya titik koma, enter. Saya ketik counter oke, counter sama dengan tanda titik koma. Oke, berikutnya saya enter. If oke, dalam kurung counter sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung perawal, enter, slash interval interval ya, dalam kurung di sini saya t kira dengan tanda titik koma, spasi enter lagi, proses dot st dot write kemudian dalam kurung tanda petik hitung mundur titik 2. Berikutnya tanda titik koma, enter,
set interval, oke, dalam kurung generate, oke, generate, koma 1000, 3, oke, kemudian tanda titik koma. Kita coba jalankan, Ctrl S, kita jalankan, kita ganti clear, nama filenya clear node, .js, enter. Maaf, masih ada error, kita cek kembali. Ya, baik, selanjutnya kita akan jalankan. Ya, akan muncul hasil seperti ini. Dia akan hitung mundur 3, 2, 1. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin mohon maaf ada kesalahan dalam ketik atau pembicaraan video ini. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.